materi persamaan Laplace ini bersumber dari link Google ini. Oke, pertama kita akan membahas tentang persamaan Laplace di pendahuluannya. Persamaan Laplace dapat didapatkan atau bisa dicari dengan persamaan Maxwell dengan rumus dengan persamaan nabla E sama dengan rho per epsilon 0. Nilai E pada persamaan Maxwell bisa dituliskan dengan E sama dengan min nabla V. Nah, sekarang kita substitusikan nilai E ke persamaan Maxwell, sehingga nabla dikali min nabla V pada nilai E-nya disubstitusikan sama dengan rho per epsilon 0. Sehingga nabla dot nabla atau nabla kali nabla sama dengan min nabla kuadrat dikali V sama dengan rho per E0. Agar nilai nabla tidak min, sehingga kita bisa pindah ruaskan menjadi min rho per E epsilon 0 sama dengan nabla kuadrat V. Kita kembalikan lagi nablanya ke ruas kiri, nabla kuadrat dikali V sama dengan min rho per epsilon 0. Nah, persamaan ini dari persamaan Maxwell tadi itu menghasilkan persamaan Poisson. Persamaan Poisson ini digunakan apabila untuk mencari nilai pada konduktor yang bermuatan atau jumlah positif dan negatifnya tidak sama. Apabila apabila muatan pada suatu konduktor jumlah positif dan negatifnya sama atau konduktor yang tidak bermuatan, maka nilai rho atau muatan sama dengan 0. Nah, ketika nilai rho ini sama dengan 0, jadi nabla kuadrat, kita masukkan persamaan Poisson tadi, nabla kuadrat V sama dengan min rho-nya kan sama dengan 0, jadi kita masukkan 0 per epsilon 0. Sehingga nabla kuadrat V sama dengan 0 dibagi epsilon 0 sama dengan 0. Menghasilkan persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace tadi dapat dihasilkan dari persamaan Maxwell, lalu menjadi persamaan Poisson, dan lalu kemudian yang terakhir adalah persamaan Laplace. Jadi rumus nabla itu asalnya adalah do per do x ditambah do per do y ditambah do per do z. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari nabla kuadrat V, itu tinggal dikuadratin aja, tinggal ditambahin V. Jadi do V per do x kuadrat ditambah do kuadrat V per do y kuadrat ditambah do kuadrat V per do z kuadrat, dimana nilai ini adalah 0. Nah, kita kan menggunakan persamaan Laplace satu dimensi, dimana ini menggunakan sumbu x saja. Jadi kita gunain yang kita pakai hanya sumbu x aja ini. Makanya dia menghasilkan seperti itu. Nah, do kuadrat V per do x kuadrat sama dengan 0. Jadi yang digunakan hanya sumbu x aja. Sumbu y sama sumbu z-nya itu tidak digunakan. Nah, selanjutnya untuk mencari V pada persamaan Laplace satu dimensi menggunakan garis lurus, di mana rumus garis lurus tersebut adalah V sama dengan mx plus b. Kita ke contoh soal. Contoh, kita memiliki suatu konduktor silinder. Ini konduktor silinder tak bermuatan dengan panjang L, ini panjang L-nya, dan luas permukaan sangat kecil. Kita dapat mengasumsikan bahwa konduktor ini adalah dengan kawat yang sangat tipis, sehingga dapat kita anggap sebagai suatu konduktor garis, di mana sumbu X-nya positif. Carilah potensialnya. Untuk menentukan penjelasan tadi, untuk menentukan potensialnya itu dengan cara ini. Untuk menentukan potensial pada silinder yang berada pada sumbu X, yaitu dengan persamaan garis lurus V sama dengan AX plus B. Nah, berarti pertama, sebelum kita menentukan potensialnya, kita harus mencari konstanta A dan B-nya. Kita misalkan B sama dengan V1.
dan X sebagai L, panjang dari silinder. Lalu V2 sama dengan V. V2 sebagai potensial. Maka kita masukkan ke rumus persamaan garis lurus. V sama dengan V2 sama dengan A, X-nya sebagai L, AL, plus B-nya sebagai V1, plus V1. V1 kita pindah ruaskan, yang tadinya positif menjadi negatif. Berarti V2 min V1 sama dengan AL. Berarti untuk mencari A-nya itu sama dengan V2 min V1 per L. Nah, setelah A dan B-nya kita ketahui, kemudian kita akan mencari potensialnya dengan rumus persamaan garis lurus, yaitu V sama dengan AX plus B. Kita masukkan V sama dengan A-nya V2 min V1L, V2 min V1 per L dikali X plus B-nya V1. Nah, ini dia adalah persamaan untuk mencari potensial pada silinder yang berada di sumbu X. Kedua, yaitu persamaan Laplace dua dimensi, yaitu hanya pada sumbu X dan Y. Contoh bidang dua dimensi yaitu lingkaran. Persamaan Laplace yaitu untuk dua dimensi yaitu do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk menentukan potensialnya itu dengan cara V sama dengan 1 per 2 PR integral tertutup V kali DL, di mana 2 PR itu sebagai keliling lingkaran atau luas lingkaran dan V itu sebagai potensial rata-rata. Yang terakhir yaitu persamaan Laplace 3 dimensi, di mana 3 dimensi itu hanya berada pada sumbu X, Y, dan Z. Contohnya yaitu bola. Persamaan Laplace-nya yaitu do kuadrat V per do X kuadrat plus do kuadrat V per do Y kuadrat plus do kuadrat V per do Z kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk menentukannya, potensialnya yaitu V sama dengan 1 per 2 PR kuadrat integral tertutup V dA. 2 PR kuadrat itu sebagai volume bola dan V kuadrat sebagai potensial rata-rata. Nah, kita bandingkan antara DL sama dA. Kenapa pada 2 dimensi kita menggunakan DL dan kenapa pada 3 dimensi kita menggunakan dA? Nah, pada 2 dimensi itu kan menggunakan rumus luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran itu sama aja diferensial dari panjang per waktu. Diferensial dari panjang per waktu. Sedangkan untuk volume yang 3 dimensi itu diferensial dari dA per dt. Makanya dia pada 2 dimensi dia dL, pada volume dA.